Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kiranya apa yang boleh menjadi pengharapan kita di tahun 2024 ini dapat menjadi nyata di dalam Kristus Yesus. Seperti biasa, dalam Lentera pagi kali ini, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan renungan kita untuk menjalani kehidupan hari-hari kita. Sebelumnya, marilah kita menyatukan hati, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila mana pada kesempatan kali ini, kami boleh Tuhan persatukan kembali di dalam Lentera di channel GKJ Mergangsan. Dan pada kesempatan kali ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang boleh kami terima dalam renungan Lentera dapat menjadi kekuatan dan pondasi dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2024 ini. Dan dengan segala kerendahan hati, kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan mengatakan demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman Tuhan yang telah kita terima dari Yohanes sudah merupakan firman yang tidak asing lagi bagi kita. Cukup familiar, sering kita baca, kita dengarkan, atau mungkin juga kita menghafalnya. Karena memang di dalam Yohanes 1 pembukaan, di situ kita dapat melihat bagaimana firman atau perkataan Allah itu kemudian menjadi manusia dalam pribadi Kristus Yesus. Dan kembali lagi tujuannya adalah firman itu untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa, sehingga manusia yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam dosa, dapat merasakan hidup di dalam terang, di dalam keselamatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang titik balik. Mungkin ibu bapak, saudara sekalian sudah ada yang mengetahui arti dari titik balik, tetapi juga mungkin bapak ibu saudara sekalian belum atau masih asing dengan ungkapan titik balik. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat definisi atau pengertian secara umum, yang namanya titik balik itu adalah titik di mana kita bisa kembali gitu. Nah, kemudian hal itu lebih gampang dipahami
ketika kita melihat sebuah grafik dalam ekonomi. Biasanya dalam sebuah grafik itu digambarkan seperti huruf U melengkung ke bawah, atau kalau tidak seperti huruf N yang melengkung ke atas begitu. Nah, titik balik itu berada di titik puncak. Titik puncak huruf U atau grafik U, atau juga titik puncak grafik N gitu. Nah, dari situ kita dapat melihat ada perputarbalikan dari yang awalnya naik menjadi turun, atau yang sebaliknya dari yang awalnya turun menjadi naik. Kalau di bidang ekonomi itu akan melihat jika seseorang mempunyai sebuah usaha, usahanya naik atau turun sih, usahanya turun atau naik sih, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kemudian kita membahas hal itu? Karena kalau saya boleh mengatakan, firman Tuhan yang kita terima dalam kitab Yohanes tadi sebenarnya menurut saya juga merupakan sebuah titik balik. Mengapa kemudian saya mengatakan firman Tuhan yang kita baca saat ini menjadi titik balik? Karena kita dapat melihat ketika Allah berfirman dan firman itu menjadi manusia, disitulah titik balik manusia dinyatakan. Di awal tadi saya mengatakan ketika Yesus yang adalah firman, Yesus yang adalah terang, memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa, di situ kemudian menjadi sebuah perubahan dalam kehidupan umatnya. Yang awalnya hidup dalam dosa berubah menjadi hidup dalam keselamatan. Dan kembali lagi titik baliknya adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah Allah yang datang untuk membalikkan kehidupan manusia menjadi lebih baik, menjadi berharga kembali, dan menjadi serupa dengan gambar Tuhan itu sendiri. Nah, saya kira ketika kita memasuki tahun 2024, banyak hal yang kemudian perlu kita lihat dan perlu untuk kita titik balikkan. Misalkan dalam hal iman, kita harus melihat setiap perilaku kita. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan kehendaknya atau belum? Jika belum, saatnya 2024 kita punya titik balik untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang awalnya jarang-jarang ke gereja, 2024 rajin ke gereja. Yang awalnya jarang memuji Tuhan, 2004 sering memuji Tuhan. Yang awalnya jarang-jarang berdoa, 2024 menjadi titik balik kita untuk rajin berdoa. Jadi kalau ngomong tentang iman, iman pun juga perlu untuk mendapatkan titik balik. Termasuk juga sikap etis, sopan santun, unggah-ungguh. Yang awalnya di tahun 2003 mungkin kita kurang bisa bersikap etis, mulai dari tutur kata, mulai dari perilaku. 2024 ini saat yang tepat untuk kita memberikan titik balik kepada sikap kita, sehingga perilaku kita semakin baik. Ataupun kalau bagi teman-teman yang pada saat ini sedang studi, titik balik prestasi itu juga menjadi sebuah hal yang penting. Yang awalnya malas belajar, kemudian punya titik balik untuk meningkatkan belajarnya. Yang awalnya nilainya jelek, punya titik balik untuk meningkatkan nilainya. Jadi bagi saya, titik balik di tahun 2024 ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita lakukan bersama, sehingga kita bisa semakin hidup di dalam sejahtera. Oleh karena itu, mari kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita di tahun 2023, dan mari kita menentukan titik balik apa yang perlu untuk kita benahi di tahun 2024 ini. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dan tetap semangat menjalani hari-hari ke depan. Amin. Mari kita menyatukan hati dalam doa.
kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bila mana pada kesempatan kali ini Engkau boleh mengingatkan kembali bahwa Yesus adalah titik balik kehidupan kami, karena Yesus membawa terang dalam kegelapan. Sehingga kami orang-orang yang hidup dalam kegelapan boleh melihat terang kasih Tuhan yang sejati. Dan mampukan kami di tahun 2024 ini terus hidup di dalam terang-Mu, dengan taat dan setia, dan dengan menaati setiap perintah-perintah-Mu. Termasuk juga dalam kehidupan aspek yang lain, mulai dari sikap etis, perilaku, dan yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati, sehingga kami mempunyai titik balik untuk merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, dan kami boleh merasakan kesukacitaan yang bersumber daripada-Mu. Berkati setiap kami yang ikut ambil bagian dalam lentera ini, biarlah kami senantiasa hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap semangat menjalani tahun baru 2024. Tuhan memberkati kita sekalian dan shalom.